8. Anaxagoras. Filsuf Anaxagoras, meski bobot pemikirannya tidak setara dengan Pythagoras, Heraklitus, atau Parmenides, bagaimanapun juga memiliki arti historis yang penting. Ia adalah orang Ionia dan menganut tradisi ilmiah dan rasionalis Ionia. Dialah orang pertama yang memperkenalkan filsafat kepada warga Athena dan yang mula-mula berpendapat bahwa ruh adalah penyebab segala terjadinya perubahan-perubahan fisik. Ia dilahirkan di Klazomenai, Ionia, kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Namun, ia melewatkan sebagian hidupnya kurang lebih 30 tahun di Athena. Kira-kira dari tahun 462 sebelum Masehi hingga 432 sebelum Masehi. Ia mungkin diundang oleh Pericles yang ingin memberadabkan sesama warga kotanya. Barangkali adalah Aspasia yang berasal dari Miletus yang memperkenalkan dia kepada Pericles. Dalam buku Phaedrus, Plato mengatakan, Pericles agaknya berkenalan dengan Anaxagoras yang merupakan seorang ilmuwan dan mengabdikan diri pada teori mengenai benda-benda langit dan sudah mencapai pengetahuan tentang hakikat sejati kepintaran dan kebodohan. Yang memang merupakan pokok perhatian utama Anaxagoras, ia mengambil dari sumber gagasan itu berbagai kesimpulan hakiki untuk meningkatkan kepiawaiannya dalam seni bertutur. Dikatakan bahwa Anaxagoras pun memberikan pengaruh kepada Euripides, namun pendapat ini kurang meyakinkan. Warga Athena, seperti halnya masyarakat kota-kota lain di pelbagai zaman dan wilayah, menampakkan sikap tak suka kepada mereka yang berusaha memperkenalkan taraf kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan yang telah menjadi tradisi masyarakat itu. Ketika usia Pericles kian lanjut, lawan-lawannya mulai melancarkan kampanye untuk menjatuhkan nama Pericles dengan jalan menyudutkan sahabat-sahabatnya. Mereka menuduh Peidias telah mencuri sebagian emas yang hendak dipakai untuk membuat arca Pericles. Mereka menyusun undang-undang yang memungkinkan orang-orang yang tak mematuhi ajaran agama dan mengajarkan teori-teori tentang benda-benda langit diajukan ke pengadilan. Dengan undang-undang ini, mereka mengadili Anaxagoras yang didakwa telah mengajarkan bahwa matahari sebetulnya adalah batu berwarna merah dan panas, sementara bulan adalah tanah. Tuduhan serupa diulangi lagi oleh para penuntut Sokrates yang lantas mengejek bahwa para penuduh itu ketinggalan zaman. Apa yang sebenarnya terjadi sulit dipastikan kecuali bahwa Anaxagoras harus hengkang dari Athena. Bukan mustahil Pericles membebaskan dia dari penjara dan membantunya pergi jauh-jauh. Anaxagoras kembali ke Ionia dan mendirikan sekolah. Sesuai dengan wasiatnya, hari peringatan kematiannya dijadikan sebagai hari libur anak-anak sekolah. Anaxagoras berpendapat bahwa segala sesuatu bisa dibagi-bagi secara tak terbatas dan bahwa materi yang paling kecil pun tetap mengandung semua unsur yang ada. Pelbagai benda tampil sebagaimana adanya sesuai dengan unsur apa yang paling banyak dikandungnya. Jadi, sebagai contoh, segala sesuatu mengandung sejumlah unsur api. Namun kita hanya menyebut suatu benda sebagai api jika unsur api adalah kandungan terbesarnya. Tak beda dengan Empedocles, ia tak setuju bahwa ada ruang hampa dan mengatakan bahwa jam air atau balon kulit yang digembungkan bisa membuktikan di dalamnya ada udara meski tampaknya tak berisi apa-apa. Anaxagoras berbeda pendapat dengan para pendahulunya dalam hal ia menganggap ruh atau nous adalah substansi yang terkandung di dalam komposisi makhluk-makhluk hidup, dan itulah yang membedakannya dengan benda mati. Di dalam segala hal, ujarnya, terkandung segala hal lainnya dalam takaran tertentu kecuali ruh. Sementara jumlah hal lain mengandung ruh, ruh memiliki kekuatan yang mengendalikan segala sesuatu yang hidup. Ruh bersifat tak terbatas dan mandiri,
dan tak tercampur dengan apapun. Selain dalam kaitannya dengan ruh, segala sesuatu, betapapun kecil ukurannya, mengandung semua hal yang berlawanan dalam takaran tertentu. Seperti panas dan dingin, hitam dan putih, ia mengatakan bahwa salju pun berwarna hitam dalam batas tertentu. Ruh adalah sumber segala gerak. Ia menyebabkan terjadinya rotasi yang berangsur-angsur menjalar ke seluruh dunia dan menyebabkan benda-benda yang paling ringan bergeser ke pinggir lingkaran, sementara yang terberat berada di tengah lingkaran. Ruh bersifat seragam, dan ruh yang ada pada binatang pun sama baiknya dengan yang ada pada manusia. Bahwa manusia tampaknya lebih unggul disebabkan oleh fakta bahwa ia punya tangan. Semua perbedaan tingkat kecerdasan yang seolah ada sebetulnya disebabkan oleh perbedaan jasmani. Baik Aristoteles maupun Socrates dalam kisah Plato merasa tak puas karena Anaxagoras. Sesudah memaparkan apa itu roh, kurang melakukan langkah pemikiran lebih lanjut. Menurut Aristoteles, Anaxagoras menerangkan bahwa ruh adalah sumber penyebab hanya karena ia tak tahu penyebab lainnya. Kalaupun ia tahu, yang bisa ia berikan hanyalah penjelasan mekanis. Ia menolak unsur keniscayaan dan kebetulan sebagai penyebab segala hal. Namun demikian, tak ada gagasan tentang penyelenggaraan Tuhan dalam kosmologinya. Ia agaknya tak terlampau banyak berpikir tentang etika atau agama. Boleh jadi, ia seorang ateis, sebagaimana dituduhkan oleh para penyerangnya. Semua tokoh pendahulunya memberi pengaruh pada pemikirannya kecuali Pythagoras. Pengaruh Parmenides dalam hal ini sebanding dengan pengaruh dari Empedocles. Anaxagoras memiliki arti penting dalam ilmu pengetahuan. Dialah yang pertama menjelaskan bahwa bulan bersinar dengan memantulkan cahaya. Meski di sini agak kurang jelas karena Parmenides konon juga telah mengetahui hal itu. Anaxagoras mengemukakan teori yang benar mengenai gerhana dan tahu bahwa bulan berada di bawah matahari. Matahari dan bintang-bintang, ujarnya, adalah batu yang berkobar-kobar. Meski kita tak merasakan panasnya bintang-bintang karena jarak yang amat jauh. Matahari lebih besar dibanding kawasan Peloponnesus. Bulan memiliki gunung-gunung dan menurut dia ada penghuninya. Disebutkan bahwa Anaxagoras termasuk ke dalam mazhab Anaximenes. Memang jelas ia mempertahankan tradisi ilmiah dan rasionalis orang Ionia. Pada dirinya, tidak kita temukan gagasan tentang etika dan agama yang bergulir dari mazhab Pythagorean sampai Socrates dan dari Socrates hingga Plato. Menyelewengkan filsafat Yunani menuju kebodohan. Anaxagoras memang bukan pemikir yang masuk peringkat pertama, namun ia memiliki arti penting sebagai orang pertama yang memperkenalkan filsafat ke Athena dan sebagai orang yang memberi pengaruh dan turut membentuk pemikiran Socrates.